Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang 9 larangan di kamar mandi yang perlu kita hindari. Di dalam rumah, kamar mandi memiliki peran yang tidak bisa diabaikan dalam memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi rezeki kita. Mari kita simak 9 larangan di kamar mandi yang perlu dihindari agar kelancaran rezeki kita tetap terjaga. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, larangan yang pertama adalah hal yang pertama adalah perbaiki kebocoran air secara cepat. Jikalau di kamar mandi ada sesuatu yang menetes atau airnya menetes atau merembes akibat keran yang rusak, maka segeralah diperbaiki, segera dihentikan. Karena menurut kepercayaan kuno, air yang terus-menerus menetes merupakan simbol kehilangan rezeki yang tiada henti. Pastikan untuk segera memperbaiki keran, ember yang bocor, atau bak mandi yang retak. Kemudian hal yang kedua adalah jaga pencahayaan di kamar mandi. Kamar mandi yang gelap dapat menjadi tempat berkumpulnya energi negatif. Menurut orang-orang terdahulu, itu sesuatu yang gelap, apalagi kamar mandi, itu bisa mendatangkan syaitan atau sesuatu yang dianggapnya kurang baik bagi kita. Kemudian yang ketiga, hindari bersiul atau bernyanyi di kamar mandi. Bersiul atau bernyanyi di kamar mandi tidak hanya mitos. Secara medis, ini dapat membawa masuk bakteri dan virus ke dalam tubuh. Oleh karena itu, hindarilah kebiasaan ini untuk menjaga kesehatan dan menghindari dari energi negatif. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kemudian hal yang keempat adalah buang wadah perlengkapan mandi yang sudah habis dengan segera. Menyimpan wadah-wadah kosong di kamar mandi dapat menghambat kelancaran rezeki. Perlahan tapi pasti, barang-barang yang tidak berguna tersebut dapat menghalangi arus rezeki. Kemudian hal yang kelima adalah perhatikan posisi pintu kamar mandi. Jangan biarkan pintu kamar mandi terlihat dari tempat tidur atau ruang tamu. Ini diyakini dapat membawa energi buruk dan menolak rezeki. Jika tidak memungkinkan, gunakan penyekat ruangan untuk menghindari pandangan secara langsung. Kemudian hal yang keenam adalah hindari meletakkan cermin yang memantulkan toilet. Meletakkan cermin yang memantulkan toilet dianggap membawa energi negatif. Pastikan cermin tidak terlalu tinggi dan tidak berhadapan dengan permukaan lain yang dapat memantulkan bayangan. Kemudian yang ketujuh adalah jangan letakkan benda spiritual di kamar mandi. Kamar mandi bukan tempat untuk benda-benda berbau agama atau spiritual. Ini dianggap tidak pantas dan tidak etis karena dapat mengganggu keberuntungan serta keyakinan.
Mengapa? Karena kamar mandi adalah termasuk tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat untuk bersih-bersih, membersihkan badan dari kotoran. Oleh karena itu, ya sudah sepantasnya kita menghindarkan hal-hal yang berbau agama atau spiritual berada di dalamnya. Kemudian yang ke-8, hindari gantung baju kotor di kamar mandi. Gantung baju kotor di kamar mandi dapat menjadikan tempat favorit untuk makhluk-makhluk negatif. Selain itu, dapat menjadi sarang nyamuk yang mengganggu kesehatan. Ini adalah sesuatu yang masuk akal karena baju-baju yang kotor itu sudah kadang-kadang sudah mengandung kuman. Oleh karena itu, sesegera mungkin ditempatkan di tempatnya atau ditempatkan di tempat penyucian agar tidak menjalar, tidak menimbulkan bakteri dan akhirnya mengganggu kesehatan. Kemudian yang ke-9 adalah jangan tinggalkan pembalut kotor di kamar mandi. Ini terkhusus kepada para kaum hawa atau bagi kaum wanita untuk tidak membuang pembalut kotor di kamar mandi secara dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena ini diyakini dapat mengundang kehadiran jin penjilat darah. Hindari kebiasaan ini untuk menjaga kedamaian dan kelancaran rezeki kita. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini dapat menciptakan lingkungan kamar mandi yang positif, kamar mandi yang bersih, kamar mandi yang sehat, dan mendukung kelancaran rezeki dalam hidup kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, itulah 9 hal yang perlu kita jaga, perlu kita perhatikan di kamar mandi. Walaupun itu adalah hal-hal yang sepele, tapi alangkah baiknya kita mengikuti demi kebaikan kita, demi kebaikan keluarga, dan demi kesehatan keluarga. Sahabat sekalian, rahimakumullah, ini konten ini adalah bersumber dari timenews.co.id. Jadi jika panjenengan sahabat sekalian ingin lebih jelas atau lebih lengkapnya, bisa dibaca di timenews.co.id. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan dianggap sesuatu yang berlebihan, tapi ambillah dari sisi positifnya. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami sharing di sini bermanfaat bagi kita semua. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.